Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yunita, Ahmad Falahi, Elia Rosa akan memaparkan materi yang berjudul Pemikiran Ilmu Kalam Masa Kini, Hasan Hanafi dan Ismail Faruqi. Yang pertama adalah biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi lahir di Kairo, Mesir pada tanggal 13 Februari 1935. Ia menamatkan pendidikan dasar pada tahun 1948, kemudian ia melanjutkan studinya ke Madrasah Khalil Agha di Kairo sampai pada tahun 1952. Di sekolah inilah ia mulai berkenalan dengan pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan ia semakin aktif dalam gerakan ini sewaktu kuliah di Universitas Kairo, sampai gerakan tersebut dibubarkan. Setelah mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang filsafat dari Universitas Kairo tahun 1956, ia melanjutkan studinya di Doctorat d'Etat Sorbonne, Prancis, dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1966. Disertasinya yang berjudul Essai sur la méthode d'exégèse, esai tentang metode penafsiran, setebal 900 halaman, memperoleh hadiah sebagai karya tulis terbaik di Mesir pada tahun 1971. Sekembalinya dari Prancis, pada tahun 1966, Hasan Hanafi segera ditugaskan mengajar mata kuliah filsafat di Fakultas Sastra, jurusan filsafat Universitas Kairo, Mesir. Ia juga sempat menjadi profesor tamu di Perancis tahun 1969, di Belgia tahun 1980, di Amerika Serikat 1971 sampai dengan 1975, di Kuwait tahun 1979, di Maroko tahun 1982 sampai dengan 1984, di Jepang 1984 sampai dengan 1985, di Uni Emirat Arab 1985, dan menjadi konsultan akademik di Universitas PBB Tokyo tahun 1985 sampai dengan 1987. Selanjutnya adalah karya-karya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi, di samping seorang pemikir keislaman, ia juga penulis yang produktif. Banyak karya-karya tulisan yang dihasilkan dalam 3 bahasa, yaitu Arab, Inggris, dan Prancis, yang dikuasainya. Di antara karya-karyanya adalah Odaya Mu'asyirah tahun 1976 sampai dengan 1977, Religious Dialogue and Revolution, Essay on Judaism, Christianity and Islam 1977, Al-Din wa Al-Thawrah tahun 1952 sampai dengan 1981, Dirasat Islamiyah tahun 1981, Dirasat Falsafiyah tahun 1988, Min al-Aqidah ila al-Thawrah, Muhawalah li i'ada bina ilmi usul al-din tahun 1988, Muqaddimah fi ilmi al-Dhilrob tahun 1991, dan lain-lain. Selain menghasilkan karya-karya di atas, Hasan Hanafi juga menuliskan banyak artikel di beberapa jurnal ilmiah berbagai bahasa Arab, mentahqiq teks-teks klasik Arab, dan menerjemahkan beberapa buku tentang agama dan filsafat dalam bahasa Arab. C. Pemikiran Hasan Hanafi. Pada tahun 1981 di Mesir, Hasan Hanafi meluncurkan sebuah jurnal berkala, yaitu Al-Yasar Al-Islami, Kitab Al-Nadoh Al-Islamiyah, yang berarti
Kiri Islam, beberapa esai tentang kebangkitan Islam. Jurnal tersebut merupakan kelanjutan dari Al-Urwah, Al-Wuzqo, dan Al-Manar. Dilihat dari keterkaitannya dengan agenda Islam Al-Afghani, yaitu melawan kolonialisme dan keterbelakangan, menyerukan kebebasan dan keadilan sosial, penyantun kaum muslim dalam blok geografis manapun. Jurnal Kiri Islam hanya terbit dalam waktu yang singkat di tahun 1981. Namun kemunculan yang sekaligus tersebut tidak menghapuskan begitu saja makna kehadiran ide Kiri Islam itu sendiri. Nah, yang kita tahu bahwa dalam ilmu politik ada istilah kanan dan kiri. Ya, kiri ini secara ilmiah itu digunakan dalam ilmu politik yang berarti perlawanan dan kritisme. Yaitu kiri itu melawan kaum kanan, menjelaskan jarak antara realitas dan idealitas. Nama Kiri Islam dimunculkan Hasan Hanafi secara spontan setelah melihat realitas umat Islam dalam kehidupan terpilih antara penguasa dan yang dikuasai, pemimpin dan rakyat, dan antara yang kaya dan yang miskin. Hasan Hanafi terkenal dengan teologi tradisional. Untuk mengatasi kekurangan teologi klasik yang dianggap tidak berkaitan dengan realitas sosial, Hanafi menawarkan dua teori. Yang pertama yaitu bahasa-bahasa istilah dalam teologi klasik adalah warisan nenek moyang dalam bidang teologi. Warisan ini dianalisis ulang sehingga mampu menghasilkan teologi yang relevan dengan perubahan zaman. Nah, yang kedua yaitu realitas teologi masa lalu harus dianalisis kembali untuk mengetahui latar belakang historis dan sosiologis munculnya teologi di masa lalu itu dan bagaimana pengaruh bagi kehidupan masyarakat ataupun para pengantutnya. Selanjutnya yaitu biografi Ismail Faruq. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Palestina dan meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1984 tepat di rumahnya. Ayahnya bernama Abdul Al-Huda Al-Faruqi. Beliau adalah seorang hakim muslim yang sangat patuh pada agamanya. Al-Faruqi memperoleh pendidikan agama dari guru-guru dan madrasah setempat. Pendidikan dasarnya dimulai dari pendidikan di rumah, masjid, dan madrasah. Lalu pendidikan menengah di College des Frères, Lebanon yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya. Kemudian di American University, Beirut, jurusan filsafat pada 1941. Setelah memperoleh gelar Bachelor of Arts atau BA, ia bekerja sebagai pegawai pemerintah atau yang biasa kita sebut sebagai PNS. Pemerintah Palestina di bawah mandat Inggris. 4 tahun kemudian, karena kepemimpinannya yang menonjol, Al-Faruqi diangkat sebagai gubernur di Provinsi Galilea, Palestina pada usia 24 tahun 1945. Namun jabatan ini tidak lama diembannya karena pada tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel sehingga ia hijrah ke Amerika. Setelah setahun di Amerika, Al-Faruqi melanjutkan studinya di Indiana University sampai meraih gelar master dalam bidang filsafat tahun 1949. Dilanjut 2 tahun kemudiannya, ia memperoleh gelar master kedua dalam bidang yang sama dari Universitas Harvard tahun 1952. Al-Faruqi mendapat gelar PhD dari Universitas Indiana dengan disertai judul On Justifying the God, Metaphysics and Epistemology of Value, tentang pembenaran Tuhan, metafisika, dan epistemologi nilai. Namun karena yang dicapai tidak memuaskannya, Al-Faruqi pun pergi ke Mesir untuk lebih mendalami ilmu-ilmu keislaman di Universitas Al-Azhar, Kairo. Selanjutnya yaitu bagian E, mengenai pemikiran Ismail Faruqi. Gagasan tentang khilafah Islamiyah yang belakangan ini dikembangkan umat Islam tertentu di berbagai belahan dunia, pada dasarnya merupakan hasil pemikiran Faruqi. Baginya, khilafah adalah prasyarat mutlak bagi tegaknya paradigma Islam di muka bumi. Ada beberapa gagasan yang dibangun oleh Faruqi. Yang pertama yaitu tauhid sebagai pandangan dunia. Tauhid merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia,
ruang dan waktu sejarah manusia serta takdir. Yang kedua, tauhid sebagai inti pengalaman agama. Tuhan dan kalimat syahadat menempati posisi sentral dalam setiap kedudukan tindakan dan pemikiran setiap muslim. Kehadiran Tuhan harus mengisi kesadaran manusia dalam setiap waktu. Yang ketiga, tauhid sebagai prinsip metafisika. Dalam Islam, alam adalah ciptaan dan anugerah. Ia merupakan kebaikan yang tak mengandung dosa yang disediakan untuk manusia. Tujuannya agar manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan. Yang keempat, tauhid sebagai intisari Islam. Esensi peradaban Islam adalah Islam sendiri. Tidak ada satu perintah pun dalam Islam yang dapat dilepaskan dari tauhid. Tanpa tauhid, Islam tidak ada. Tanpa tauhid, bukan hanya sunnah Nabi yang dipatut diragukan, bahkan pranata kenabian pun menjadi hilang. Yang kelima, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Berbeda dengan iman Kristen, iman Islam adalah kebenaran yang diberikan kepada pikiran, bukan kepada perasaan manusia yang mudah percaya begitu saja kebenaran. Preposisi iman bukanlah misteri, hal yang tidak dapat dipahami dan diketahui, serta tidak masuk akal, kecuali dengan bersikap kritis dan rasional. Bagian selanjutnya yaitu bagian F karya Ismail Faruqi. Menurut Al-Faruqi, islamisasi ilmu pengetahuan bersumber pada tauhid. Setiap penelitian dan pengembangan keilmuan harus diarahkan sebagai refleksi dari keimanan dan realisasi ibadah kepadanya. Ini berbeda dengan prinsip keilmuan barat. Sejak abad ke-15, mereka sudah tidak berterima kasih kepada Tuhan melainkan hanya pada dirinya sendiri. Mereka telah memisahkan ilmu pengetahuan dari prinsip teologis dan agama. Gagasan dan teorinya tentang proyek integrasi ilmu tersebut terangkum dalam bingkai besar Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang terpublikasikan di berbagai media, baik berupa jurnal, pemikiran, atau buku. Setidaknya ada 20 judul buku dan ratusan artikel yang ia tulis. Beberapa karya penting Ismail Raji Al-Faruqi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya tulisnya fokus pada pembelaan Islam, di antaranya Islamization of Knowledge, Tauhid, Its Implication for Truth and Life, dan Islam and the Problem of Israel. Ismail Raji Al-Faruqi berpandangan, Islamisasi ilmu menekankan perombakan total atas keilmuan sosial barat karena dianggap egosentris. Langkah besar Al-Faruqi dan kritiknya terhadap realitas pendidikan Islam juga merupakan sumbangan besar dan manfaat bagi perombakan sistem pendidikan Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan mengelis di WA Group.